Tarekat ini, istilah tarekat itu sebenarnya ya, lahir bersama-sama lahirnya Islam ya. Lahir, muncul bersama-sama kelahiran dan kemunculan Islam dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma istilah tarekat itu mungkin tidak diperhatikan oleh kita. Masyarakat Islam di akhir zaman tidak memerhatikan, ataupun mungkin tidak dapat pendedahan mengenai tarekat. Bagaimanapun tuan-tuan ya, berbagai ilmu yang wujud di kalangan umat Islam pada hari ini asasnya memang ada, hakikatnya memang ada di dalam Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Apa saja ilmu hakikatnya ada di zaman Nabi, terdapat dalam Quran dan Sunnah. Cuma kita saja yang tidak didedahkan dengan sejelas-jelasnya. Maka kerana itulah kita selalu mempertikaikan istilah-istilah yang seperti ini, seperti istilah tarekat, istilah tasawuf. Saya sangat tertarik hati dengan kata-kata seorang ulama tasawuf yang meninggal dunia pada tahun 282 Hijrah, yaitu Abu Husain Al-Busanji. Beliau menegaskan at-tasawufu al-yawma ismun bila haqiqatin wa qad kana haqiqatan bila ismin. Maksudnya tasawuf, ilmu tasawuf itu pada hari ini maksudnya di zaman hidupnya Abu Husain Al-Busanji di abad yang ketiga Hijrah. Jadi beliau menegaskan tasawuf pada hari ini, pada kurun ketiga itu, ismun bila haqiqatin, namanya ada tapi hakikat tasawuf sudah hilang. Hakikat tasawuf sudah hilang, nama ada tasawuf, sufi, tapi hakikat tasawuf, hakikat orang sufi itu sudah hilang, nama saja ada. Waqad kana haqiqatan bila ismin. Pada masa dulu, zaman Nabi, zaman sahabat, tasawuf itu ada hakikatnya, walaupun namanya tak ada. Istilah tasawuf tidak terkenal, tapi hakikat tasawuf itu sudah ada. Jadi begitu juga lah tuan-tuan tarekat. Tarekat itu adalah amalan yang utama di dalam tasawuf, satu asas yang sangat penting dalam tasawuf. Hakikatnya ada di zaman Nabi. Nah, walaupun namanya tidak disebut-sebut, walaupun ada disebut, tapi tidak seperti di zaman sekarang. Jadi kalau kita sebutkan sama juga ya, sama saja pandangan pandangan Abu Husain Al-Busanji, at-tasawuf al-yawma ismun bila haqiqatin. Tasawuf itu pada abad ketiga ini namanya ada, digembur-gemburkan, disebut-sebut, hakikat tasawuf tidak ada. Di zaman Nabi, zaman sahabat, namanya tidak tersebut. Nama istilah tasawuf itu tak kedengaran pun, tapi hakikat tasawuf itu ada. Ada satu lagi tuan-tuan, syair seorang sufi. Syair ini menggambarkan keadaan ya, tasawuf
pada masa itu. Apa bunyi syair ni? Fa innal khayyama ka khiyamihim wa ra'aitu nisaaha wa ra'aitu nisaa ghaira nisaiha. Saya ulangi lagi sekali. Fa innal khayyama ka khiyamihim ra'aitu nisaa ghaira nisaiha. Maknanya aku nampak khemah itu seperti khemah mereka, tetapi aku nampak perempuan-perempuan yang ada di khemah itu bukan isteri-isteri mereka. Katalah tuan-tuan, macam ni saya tengok rumah-rumah di situ rumah Melayu, rumah papan ada tangga, memang rumah Melayu. Tapi bila aku dekati, tengok di dalamnya, perempuan-perempuan di dalam rumah itu pakai congsam, rupanya Cina. Ini maksudnya tuan-tuan, pada masa itu orang-orang sufi ini pakaiannya orang-orang yang mendakwa sebagai sufi, dan orang-orang yang belajar tasawuf itu berpakaian seperti orang sufi, serbannya, tasbihnya, tongkatnya, khirqahnya, mungkin jangkutnya, mungkin misanya, mungkin cara jalannya, tunduknya. Tetapi bila ditengok dalamannya tak ada, akhlaknya tak ada, ilmunya tak ada. Ini sudah berlaku pada abad 3 Hijrah. Sekarang sudah abad 15 Hijrah. 1200 tahun kemudian, tentulah lagi teruk.